Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Di akhir tahun 2020 kemarin, para produsen smartphone cukup banyak merilis produk-produk baru mereka ke pasaran. Mulai dari kelas entry level, mid-range, hingga flagship. Di kelas entry level dan kelas mid-range sendiri, pilihan smartphone yang dihadirkan juga semakin banyak dengan spesifikasi yang semakin bagus. Sehingga akan membuat kita para calon konsumen cukup dibingungkan untuk memilih yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Di video ini kita akan membandingkan dua buah smartphone 2 jutaan pendatang baru yang harganya sangat mirip dan punya spesifikasi yang cukup menarik. Mereka adalah Realme Narzo 20 dan Infinix Note 8. Kalau dilihat dari harga resmi saat video ini dibuat, Realme Narzo 20 ini dibanderol dengan harga Rp2.199.000 dan hanya tersedia satu varian aja, yaitu yang versi 4/64GB. Dan si Infinix Note 8 mulai dari Rp2.149.000 untuk varian yang 6/64GB dan Rp2.549.000 untuk yang 6/128. Lantas dengan harga yang cuma selisih Rp50.000 aja, apa sajakah perbedaan dari kedua smartphone ini? Manakah yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Mari kita bahas di video ini. Yang pertama kita lihat dari perbedaan paket penjualannya. Kedua smartphone ini dipasarkan dengan packaging khas masing-masing. Di sini box si Narzo warnanya kuning dan si Note 8 warnanya hijau. Saat dibuka, box Narzo isinya hanya ada buku manual dan kartu garansi, SIM ejector, kabel USB Type-C, dan adapter fast charging 18 watt. Sedangkan untuk si Note 8 dia ada buku manual dan kartu garansi, softcase transparan, anti gores, SIM ejector, kabel USB Type-C, dan adapter fast charging 18 watt. Nah, di sini walaupun adapter mereka sama-sama 18 watt, tapi punyanya si Infinix ini ukurannya lebih kecil dan lebih compact. Untuk unit yang saya dapat dari flash sale, Infinix juga menyertakan bonus earphone terpisah seperti ini. Jadi untuk paket penjualannya, Note 8 adalah yang paling lengkap. Emang udah jadi ciri khasnya Infinix ya, ngasih bonus paket penjualan yang komplit banget. Sedangkan si Narzo 20 ini hanya standar saja, bahkan free softcase pun belum ada. Hanya ada anti gores yang sudah nempel dari pabrikan. Selanjutnya kita bahas perbedaan fisik keduanya. Nah, untuk bagian fisik, keduanya ini jauh berbeda sekali. Dari ukurannya saja sudah sangat terlihat jelas. Si Narzo diagonal layarnya cuma 6,5 inch, sedangkan Note 8 6,95 inch, sehingga membuatnya terlihat jauh lebih bongsor. Untuk ketebalannya, si Narzo 20 sebesar 9,61 mm, sedangkan si Note 9 sebesar 8,37 mm. Di sini malah untuk ketebalan memang lebih tebal si Narzo ya. Kalau untuk bobotnya, si Narzo 20 sebesar 210,89 gram, sedangkan si Note 8 sebesar 211,57 gram. Cukup seimbang. Kalau kita lihat ke bagian depan juga sangat berbeda sekali. Si Narzo masih pakai layar berponi water drop display yang sangat mainstream dan udah kelihatan jadul. Sedangkan si Note 9 sudah pakai model punch hole atau tompel. Yang menarik bukan cuma satu tapi dual punch hole display, sehingga terlihat lebih modern dan premium. Jadi untuk bagian depan terutama desain layarnya, saya rasa Note 9 ini jauh lebih menarik. Untuk jenis panel yang digunakan sama-sama berjenis IPS dengan resolusi yang juga sama-sama HD+. Hal ini tentu membuat layar yang lebih kecil akan lebih padat resolusinya, sehingga untuk kerapatan pixel Narzo 20 sedikit lebih unggul di atas kertas. Namun saat dilihat langsung sebenarnya hampir nggak kelihatan bedanya, karena selisihnya cuma sekitar 12 ppi aja. Untuk bagian belakang, keduanya juga mengusung konsep yang berbeda. Sama-sama berbahan plastik, cuman si Narzo 20 terlihat lebih kalem dengan finishing doff dan ada motif garis-garis guratan yang membuatnya lebih kesat dan tidak mudah kotor. Sedangkan si Note 8 justru sebaliknya, menggunakan finishing glossy yang sangat mengkilap sehingga terasa licin dan lebih mudah kotor. Penempatan kamera keduanya sama-sama di kiri atas. Yang berbeda adalah penempatan fingerprint scannernya, di mana Narzo 20 masih pakai model belakang, sedangkan si Note 8 udah pakai side mounted atau yang di samping. Untuk port USB keduanya sudah pakai Type-C dan sama-sama menyertakan jack audio 3,5 mm yang terletak satu sisi dengan port USB-nya, yaitu di bagian bawah. Nah, sampai di bagian ini apakah teman-teman udah ada yang bisa memutuskan ingin beli yang mana? Karena di sini yang lebih banyak berperan tentunya selera kita ya. Kalau belum, mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan spesifikasi detailnya.
Pertama kita mulai dari jeroannya. Walau harganya hampir sama, namun chipset mereka beda serinya. Narzo 20 pakai Helio G85, sedangkan Note 8 pakai Helio G80. Memang nggak jauh, cuma satu tingkat aja. GPU-nya juga masih sama-sama pakai Mali G52. Saat di benchmark, skor yang didapat juga nggak timpang banget. G85-nya si Narzo mendapat skor 203.099, sedangkan G80-nya si Note 8 mendapatkan skor 196.580. Selisihnya cuma sekitar 7 ribuan aja, dan di sini tentu si Narzo yang lebih unggul ya. Padahal untuk kapasitas memori di sini Note 8 lebih unggul karena RAM-nya sudah 6 GB, sedangkan si Narzo cuma 4 GB. Untuk sensor semuanya sama-sama lengkap. Namun untuk giroskopnya, sayangnya si Narzo di sini masih menggunakan virtual gyroscope menurut aplikasi ini ya. Sehingga bisa kita lihat juga di sini gironya sedikit lebih delay dibandingkan Note 8. Dapat kita lihat respon dari bagian hitam di atas lebih cepat yang punya Note 8 ya saat digerakkan bersamaan. Sehingga ini membuktikan gironya Note 8 itu lebih responsif dan lebih akurat. Untuk bagian audio di sini juga ada perbedaan yang membuat Note 8 juga lebih unggul, yaitu penggunaan dual speaker karena si Narzo masih pakai satu speaker aja. Jadi buat pecinta audio mungkin akan lebih suka dengan Note 8 ini. Di bagian software, keduanya juga sudah menjalankan Android 10 dengan UI terbaru masing-masing ya. Di sektor daya baterai, nah di sini Note 9 harus tunduk di hadapan Narzo 20. Walau secara keseluruhan ukuran bodinya lebih kecil, tapi baterainya justru lebih besar. Baterai Narzo 20 ini ukurannya 6000 mAh, sedangkan si Note 8 masih 5200 mAh. Dengan perbedaan tersebut, untuk daya tahan jelas lebih kuat si Narzo 20. Namun untuk waktu pengisian tentu akan lebih lama si Narzo 20 karena ukurannya yang lebih besar. Mengenai performa, untuk pemakaian harian feel-nya sih mirip-mirip. Misalnya saat kita buka tutup aplikasi, terkadang Narzo 20 hanya terasa sedikit saja lebih cepat. Bahkan rata-rata hampir dibilang kecepatannya sama. Jadi untuk yang nyari performa pemakaian harian yang lebih cepat sih, saya katakan kalau keduanya ini seimbang. Mungkin akan terasa bedanya kalau untuk gaming ya. Saat dicoba untuk menjalankan beberapa game seperti PUBG, setting grafik yang didapat juga sama-sama di Smooth Ultra. Namun untuk game Mobile Legends, di Narzo ini sudah support mode HFR, sedangkan si Note 8 sendiri yang menjadi partnernya malah belum. Nah di sini untuk performa gaming Narzo lebih istimewa ya. Selanjutnya kita bahas perbedaan kameranya. Nah, sektor ini juga adalah hal yang cukup banyak bedanya nih. Dari segi jumlah dan konfigurasi, Narzo kalah dari Note 8. Di mana si Narzo lensa belakangnya cuma ada 3 dengan konfigurasi lensa utama 48 megapiksel, lensa kedua ultrawide 8 megapiksel, dan lensa ketiga 2 megapiksel makro. Sedangkan Note 8 punya 4 lensa dengan konfigurasi lensa utama 64 megapiksel, lensa kedua 2 megapiksel makro, lensa ketiga 2 megapiksel deep sensor, dan lensa keempat 2 megapiksel AI lens. Tapi walau secara jumlah lensanya lebih banyak Note 8, bukan berarti Narzo kalah secara fitur. Saya sendiri lebih suka kepada kameranya Narzo karena walaupun cuma 3, salah satunya sudah merupakan lensa ultrawide. Sehingga hanya dengan kamera Narzo aja yang bisa mengambil foto sudut lebar. Untuk kamera depan juga berbeda nih, di mana Narzo masih single lens 8 megapiksel sedangkan Note 8 dual lens dengan 16 megapiksel plus 2 megapiksel deep sensor. Untuk pendukung pencahayaan, Narzo menggunakan single LED flash di kamera belakangnya, sedangkan Note 8 jauh lebih terang karena pakai 4 LED flash sekaligus. Dan yang unik adalah tersedia juga dual LED flash di kamera depannya si Note 8. Untuk menu kameranya bisa dikatakan cenderung mirip. Sama-sama ada mode malam, mode makro, manual, dan slow motion. Yang berbeda ada di fitur foto ultrawide yang hanya dimiliki si Narzo ini. Untuk resolusi foto tertinggi juga berbeda ya, di mana Narzo bisa 48 megapiksel, sedangkan Note 8 sudah sampai 64 megapiksel. Jadi buat yang mencari kamera yang ada lensa ultrawide-nya, tentu si Narzo 20 adalah pilihan mutlak. Untuk di mode video, perbedaannya ada di resolusi rekamannya, di mana Narzo bisa sampai 1080p aja, sedangkan Note 8 sudah bisa sampai 2K loh. Cuman untuk FPS-nya di sini malah lebih unggul si Narzo 20 karena bisa sampai 60 fps, sedangkan Note 8 cuma 30 fps aja. Jadi buat yang butuh ngerekam video lebih smooth, tentu Narzo adalah pilihannya. Tapi yang butuh resolusi tinggi dan cukup dengan 30 fps, maka Note 8 adalah pilihannya. Sisanya sih hanya perbedaan gimmick aja ya, seperti di Note 8 banyak pernak-pernik stiker AR yang mana bisa kita dapatkan via aplikasi kamera pihak ketiga juga. Oke, kalau gitu mari langsung aja kita lihat perbedaan hasil jepretan kedua kamera smartphone ini.
Oke, itu tadi dia hasil compare kita terhadap dua buah smartphone ini, yaitu antara Realme Narzo 20 dan Infinix Note 8. Dari perbandingan tadi dapat kita simpulkan kalau smartphone ini punya segmen pengguna yang berbeda, akibat perbedaan yang cukup banyak di antara keduanya. Kita tinggal menyesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan kita untuk menentukan pilihannya. Dari segi fisik, Note 8 sangat cocok untuk orang yang mencari smartphone dengan ukuran besar dan layar yang lebar, serta desain keseluruhan yang sangat kekinian, apalagi berkat penggunaan dual punch hole display-nya yang unik di kelas harganya. Sedangkan Narzo untuk yang nyari smartphone berukuran standar dengan model yang kalem dan desain yang mainstream, atau yang tidak begitu mementingkan desain. Untuk performanya sendiri, keduanya sebenarnya tidak jauh bedanya, walau tetap harus diakui kalau Narzo 20 masih lebih baik sedikit, akibat seri Helio yang dipakai lebih tinggi. Hal tersebut dapat terlihat pada settingan game di mana tadi Mobile Legends yang dapat setting HFR cuma si Narzo 20. Namun karena Narzo masih pakai Virtual Gyro, mau tidak mau Note 8 adalah pilihan terbaik jika kamu adalah gamer yang bermain mengandalkan gyro controller. Untuk fitur kamera di sini juga lagi-lagi kebutuhan yang menjadi penentunya. Narzo 20 kalah di jumlah lensa bukan berarti kalah di fitur juga. Fitur kamera justru sangat seimbang dan saya malah lebih suka si Narzo karena saya suka kamera yang udah bisa ultra wide. Tapi kalau kamu nyari kamera dengan resolusi tertinggi yang bisa record video 2K dan tidak butuh lensa ultra wide, maka Note 8 adalah pilihannya. Untuk hasil kameranya kembali lagi ke selera. Kamu bisa tentukan sendiri lebih prefer yang mana melihat perbandingan hasil jepretannya tadi. Kemudian untuk masalah baterai, Narzo lebih bisa diandalkan daya tahannya akibat baterainya lebih besar 800 mAh. Overall, kalau saya boleh menyimpulkan dari segi value for money, Note 8 ini terasa lebih baik. Sebab dari segi harga ia lebih murah, namun secara paket penjualan ia yang paling lengkap. Bahkan di saat flash sale, Note 8 ini bisa kita dapatkan dengan harga dari Rp1.999.000 aja. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu mau pilih yang mana? Atau kamu sudah pakai salah satunya? Silahkan komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan di like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.